Selamat datang Sobat Kreatif dan Sobat UKM Kebanggaan Indonesia. Selamat datang di webinar perdana serial Jelo 2021. Saya Hafsa Mubarak, Direktur Produk Kreatif ICCN yang sehari-hari aktif di Ngide Creative Space Surabaya. Jadi buat teman-teman yang lagi di Surabaya atau mampir, yuk mampir buat diskusi. Saya juga ingin menyapa yang terhormat Bapak Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Ari Anindya Hartika atau yang mewakili, beserta jajaran Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah. Ada juga ketum kami tercinta, Kang Vicky Satari, dan beserta komunitas-komunitas kreatif Indonesia, serta peserta spesial kita adalah UKM peserta program tingkat lanjut JELO atau singkatan dari jenama lokal adalah kegiatan kerjasama pengembangan UMKM di Indonesia pada penyelenggaraan kedua pada tahun ini akan berfokus pada pengembangan komunikasi, pemasaran, produksi konten kreatif untuk UKM di Indonesia. Di mana program JELO ini adalah kerjasama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Indonesia Creative Cities Network. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Semangat sekali karena ini udah siang, jadi sebenarnya udah waktu yang ngantuk ya, agak capek tetapi masih semangat dan keinginan belajarnya cukup tinggi untuk dan tetap jaga protokol kesehatan, tetap berkreasi, tetap berkarya karena UKM ini akan menjadi tulang punggung dan tonggak ekonomi kebangkitan Indonesia. Juga nantinya akan membuka serangkaian kegiatan jenama lokal tahun 2021 ini. Kami persilahkan Hartika, Asisten Deputi Pengembangan Kawasan, yang juga sebenarnya Kabid dari Pengembangan Kawasan UKM. Kepada Bapak Malik dari Kementerian Koperasi dan UKM, kami persilahkan untuk membuka acara. Mohon izin, suara saya terdengar jelas. Halo? Jelas, suara Pak. saya jelas ya? Baik, terima kasih atas moderator, atas kesempatannya untuk membuka acara ini. Kebetulan kami dari Kementerian Koperasi, saya kebetulan Abdul Malik, saat ini menjabat sebagai Kabid Pengembangan Kawasan UKM. Pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf karena Pak Ari Anindya selaku Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok berhalangan hadir karena sedang ada Zoom dengan Menko Marves bersama dengan Pak Deputi. Untuk itu perkenankan kami mewakili beliau untuk melakukan acara dalam acara pembukaan ini. Yang saya hormati Bu Moderator, Pak Arif para narasumber, Pak M. Arif Budiman, Pak Ardiansah, dan para peserta sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan dan dapat hadir di sini untuk mengikuti webinar ini. Saya sangat berharap webinar ini sebagai sarana untuk berdialog dan menambah literasi. Tidak lupa saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan UKM terpilih dan tentunya salam kepada rekan-rekan Indonesia Creative City Network ICCN yang bekerja sama dengan PT Kama
PT Kama Nuansa Abadi. Sebagaimana kita ketahui, saat ini pelaku UMKM di Indonesia didominasi oleh usaha mikro sejumlah 63.350.222 unit atau 98,68%. Dan di sisi lain, mayoritas ekspor justru disumbang oleh usaha menengah sebesar 10,85% dan usaha besar sebesar 85,63%. Kementerian Koperasi dan UKM memberdayakan pelaku UMKM dan koperasi sesuai skala usaha masing-masing, yakni high touch untuk pelaku usaha menengah yang mencakup market driven, kurasi champion, digitasi UMKM, kreatif design, channel distribusi, scaling up, dan internasionalisasi. Keterlibatan mentor secara masif dan factory sharing atau rumah produksi bersama. Juga sentuhan low touch untuk pelaku usaha mikro dan kecil yang mencakup konsultasi hingga pembuatan konten video chat, video best practice. Demikian juga untuk modernisasi usaha juga kami melakukan terhadap koperasi yang fokus pada sektor real. Untuk tahun 2021, Deputi Bidang UKM terdapat beberapa kegiatan, diantaranya pemanfaatan 30% infrastruktur publik untuk tempat pengembangan usaha dan tempat promosi UMKM. Kemudian yang kedua, implementasi 40% belanja pengadaan barang jasa pemerintah bagi UMKM. Yang ketiga, penyediaan katalog promosi digital UMKM ekspor. Yang keempat adalah pengembangan kemitraan strategis UMKM masuk ke rantai pasok. Tentunya ini sekaligus tantangan dan peluang bagi UMKM. Dalam rangka meningkatkan daya saing dan nilai tambah serta perluasan akses pasar produk UMKM masuk ke dalam rantai pasok, salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM adalah pengembangan desain produk untuk onboarding. Kegiatan JELO atau jenama lokal merupakan kegiatan kerjasama terkait pengembangan komunikasi pemasaran dan konten kreatif untuk UMKM yang pada penyelenggaraan tahun 2021 ini akan berfokus pada pengembangan komunikasi pemasaran dan produksi konten kreatif untuk 50 UKM terpilih yang dilaksanakan antara Kementerian Koperasi dan UKM dan Indonesia Creative Design Network atau ICCN bekerjasama dengan PT Kama Nuansa Abadi. Akan melibatkan pihak terkait melakukan kurasi terhadap produk UMKM untuk diarahkan onboarding memasuki pasar retail, pelibatan UMKM dalam pengadaan barang jasa dan belanja pemerintah melalui BUMN. Demikian yang dapat kami sampaikan atas nama Asisten Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini webinar pertama dengan topik Branding Design Application for SMEs. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Terakhir, yang telah terlibat dalam penyelenggaraan webinar ini, saya ucapkan terima kasih, selamat mengikuti dan semoga semakin sukses, serta salam sehat selalu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Malik selaku Kabid Pengembangan Kawasan UKM atas sambutannya, atas semangatnya, suntikan semangatnya kepada kami, kepada teman-teman sobat UKM dan sobat-sobat kreatif yang bergabung pada webinar kali ini. Nah, kita bisa langsung mulai ya untuk webinarnya.
Indonesia dikenal sebagai sebuah bangsa yang kaya akan kearifan budaya, kaya akan suku, kaya akan keberagaman, dan alam budayanya sangat luar biasa beragam. Sebenarnya itu memunculkan banyak sekali ide-ide kreatif yang luar biasa. Keberagaman itu menjadi senjata kita. Keberagaman itu menjadi hal yang patut kita banggakan dan menjadikan itu sebagai keunggulan kita. Teman-teman peserta jenama lokal yang di sini adalah teman-teman yang sangat luar biasa sebagai pejuang UKM, pejuang ekonomi Indonesia. Nah, untuk membuka visi teman-teman pelaku UKM, di sesi pertama kita akan hadirkan Muhammad Arif Budiman yang sehari-harinya sebagai chairman Petak Umpet Creative Network, sebuah lokal creative agency yang banyak sekali menangkan award di bidang kreatif dan juga terlibat langsung dalam berbagai perancangan destination branding nasional. Saat ini beliau juga menjabat Sekretaris Jenderal ICCN dan Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, Pengda DIY. Antusiasmenya pada pertumbuhan jenama lokal Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Ya, jadi mari kita sambut Mas Arif Budiman. Halo Mas, apa kabar? Sehat? Sehat Mbak Afso. Alhamdulillah. Mangga Mas, ini kayaknya teman-teman udah nggak sabar ini buat menerima asupan kreatif dari Mas Arif Budiman. Siap, biar kayak acara di TV maskernya dilepas. Padahal nggak ada siapa-siapa di sini. Oke. Intinya mengingatkan teman-teman untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya. Apalagi dengan adanya varian Delta ini jauh lebih infeksius. Jadi kita tetap berkarya tapi juga harus tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditayangkan slide-nya? Ya, yang pertama selamat untuk teman-teman yang terpilih menjadi 50 peserta UMKM dari 200 peserta JILO di batch 1 tahun kemarin. Ya, ini program bukan sekedar webinar, tapi juga ada pendampingan yang didampingi oleh teman-teman yang sudah berpengalaman dan terjun di dunia praksis selama kurang lebih 1 bulan. Jadi nanti akan ada beberapa penugasan, pendampingan, dan kurasi untuk memastikan bahwa kawan-kawan sekalian yang bergabung di program ini akan bisa naik kelas dengan lebih cepat karena dibimbing dan didampingi oleh para expert dari ICCN. Jadi untuk memulai ini kita akan membahas mengenai jenama lokal dengan lapak global. Jadi lapaknya itu kita bisa kemana aja gitu. Ya ini mungkin lanjut aja. Jadi saya berpraktek di branding, di marketing communication serta creative consultant kurang lebih udah 26 tahun ya dengan berbagai macam klien yang sebagian besar memang karena kita B2B, perusahaan-perusahaan BUMN, multinasional dan sebagainya, termasuk juga tidak terlupakan adalah kawan-kawan UKM yang terutama memiliki impian yang besar untuk menjadi perusahaan yang bisa melayani lebih banyak kepada masyarakat. Ini ada beberapa sampelnya. Dan ini ada satu grup ya, klien kami namanya Grup Agrinesia, ini juga masih muda sekali ownernya, mungkin sekarang 35-36 tahun, tapi sudah memiliki produk dengan
jangkauan dan omset serta penjualan yang luar biasa. Nanti teman-teman bisa googling ya materinya ini, nanti kita juga akan share di grup peserta. Ini yang kalau di Jogja atau di Surabaya pasti tahu produk ini. Ini beberapa juga yang menjadi klien kami. Dan sekaligus juga bukan sekedar produk ya, kalau kita bilang branding berarti kalau kita bicara ada cafe, ada venue, ada destinasi atau placemaking, itu juga membutuhkan kreativitas, dan di era-era seperti ini hal ini menjadi sangat jauh lebih penting. Ya, jadi saya mengingatkan sekali lagi teman-teman sekalian bahwa ketika bergabung nanti di grup WA pendampingan, selalu harus diingat memang tujuan untuk membuat produk atau membangun startup atau UMKM itu apa gitu, ya. Kalau kita tidak punya tujuan, seperti ketika kita masuk di Google Map tadi, Google tidak akan bisa menentukan arah kemana kita akan pergi. Jadi pertama-tama memang mesti disepakati dulu di dalam perusahaannya masing-masing, apakah pengen jadi UMKM terus atau pengen naik kelas atau apa. Karena menentukan tujuan itu yang membedakan akan tetap kecil atau justru karena ada beberapa ujian, misalnya kayak COVID dan segala macam, akhirnya menyerah dan memilih untuk menutup perusahaannya. Jadi semua unicorn di Indonesia itu mulainya dari perusahaan kecil, termasuk perusahaan-perusahaan yang besar kayak Starbucks, KFC, McD dan sebagainya. Itu juga mulainya dari perusahaan kecil. Mereka mulainya dari UMKM. Nah, ketika UMKM itu tumbuh dan akhirnya menjadi sedemikian besar, kalau kita lihat penting nggak sih UMKM belajar branding? Ya kalau nanti punya cita-cita jadi perusahaan besar ya branding itu penting. Kayak misalnya kayak Gojek aja atau Tokopedia itu kan punya beberapa unit atau divisi. Ya kalau kita tidak tata brandingnya ya pasti akan berantakan mengkomunikasikan ke masyarakat. Cuma kalau memang hanya pengen jadi UMKM di level kelurahan atau misalnya kecamatan, ya mungkin urusan branding, urusan desain dan sebagainya bisa nomor sekian ya. Tapi kalau memang kita pengen besar ya beberapa hal itu perlu diperbaiki, perlu ditata, dan semakin awal kita menata itu yang jelas pasti akan semakin lebih mudah dengan biaya yang jauh lebih murah ketimbang nanti misalnya sudah terlanjur besar tapi tidak menyiapkan di awal. Itu sama kayak kita naik gunung tapi nggak prepare jaket, nggak prepare lapisan plastik untuk kaos kaki, udah bawa Indomie 10 gitu, korek apinya ketinggalan karena nggak di prepare, kan agak mengharukan gitu di puncak gunung yang dingin gitu ya, makan Indomie tapi nggak direbus, kan itu sesuatu yang sangat tidak kita inginkan. Nah, kurang lebih persiapan menentukan tujuan itu gunanya seperti itu, supaya nanti ketika dalam perjalanan ada banyak hal yang kita bisa bawa, kita bisa akselerasi dan tidak ada yang ketinggalan. Jadi termasuk mungkin nanti di pendampingan bisa ditentukan tujuannya bebas, tapi masing-masing harus punya meskipun bebas gitu ya. Ini tidak tergantung pada mentornya, tapi tergantung pada teman-teman sekalian. Jadi apalagi di era COVID ini, yang penting kita bisa bertahan dan setidaknya sampai vaksinnya nanti beres semua, new normal bisa mulai, teman-teman masih sehat dan bisa melanjutkan bisnisnya. Dan di era ini dari kurang lebih 26 tahun saya menggawangi urusan branding ini pertama kalinya kita punya pemerintah yang begitu concern untuk mewujudkan kedaulatan jenama lokal atau kedaulatan lokal brand. Jadi Presiden Jokowi ini sangat memahami bahwa kalau pemerintah, institusi ini tidak mendukung brand-brand lokal, maka sampai kapanpun brand-brand lokal itu hanya akan ditaruh di belakang, gitu. Tidak akan pernah mendapatkan posisi di depan. Karena memang secara umum brand-brand lokal itu tidak disiapkan seserius
global brand. Nah, tapi intinya dukungan pemerintah ini yang namanya dukungan akan tergantung dari pemain real yang akan yang memiliki brand itu memang mau serius menjadi brand global atau memang cukup puas hanya menjadi brand UMKM semata gitu ya. Jadi Pak Jokowi juga sangat memahami bahwa dalam konteks bisnis itu perusahaan-perusahaan global, brand global itu memiliki banyak keuntungan. Misalnya karena mereka membeli dalam jumlah yang besar, maka akan lebih banyak diskon sehingga harganya bisa lebih bersaing. Nah, UMKM ini juga kalau berjuangnya masing-masing tidak berkolaborasi, berjejaring dan melakukan beberapa pembelian bahan bersama gitu ya, maka itu juga akan sulit untuk menyaingi. Tapi kita lihat bahwa komitmen pemerintah, termasuk ini salah satunya dari Kementerian Koperasi UKM dengan program JELO untuk yang batch 2 ini, menunjukkan bahwa upaya ini memang serius gitu. Jadi kami juga sudah menyampaikan berkali-kali kepada instansi pemerintah ya bahwa memang urusan brand lokal itu tidak bisa selesai dengan seminar dan workshop sehari 2 hari. Itu sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun dan tidak berhasil. Maka teman-teman ini menjadi menjadi pionir untuk yang baru, bahwa pendampingan ini memang harus didampingi satu persatu dan dalam term waktu yang cukup gitu, sehingga bisa dicek before and after efek dan peningkatan kualitasnya dari para peserta dan bisa di tracking, karena kita ingin nanti di ujung program ini teman-teman sudah siap untuk onboarding, nanti akan ada expert juga yang mendampingi supaya teman-teman bisa membuka lapak di online marketplace. Nah, bagaimana cara untuk berkompetisi dengan lokal brand dan bukan sekedar berkompetisi tapi juga menang? Yang pertama adalah memang kalau kita belajar dari, ada satu buku yang bagus teman-teman, kalau nanti punya rezeki bisa beli buku ini, udah ada di Gramedia edisi bahasa Indonesianya. Kalau belum punya patungan, kalau patungan 2 orang nggak cukup ya 3 orang atau 4 orang, tapi intinya dalam situasi yang normal, dalam sudut pandang normal, itu David itu yang kecil ya, Daud atau David atau Daud, dan Goliat itu yang raksasa. Kita akan melihat bahwa yang raksasa ini pasti akan menang lawan David yang kecil, karena kita melihat ukuran ini luar biasa. Tapi di buku ini Malcolm Gladwell mengatakan bahwa itu berdasarkan sudut pandang awam. Tapi kalau berdasarkan sains, David ini akan bisa menang melawan Goliat. Jadi kalau berdasarkan pandang mata awam ini, 9 dari 10 pasar taruhan itu pasti akan menunjuk bahwa Goliat ini akan menang. Tapi kalau berdasarkan sains tadi, David ini akan menang, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Aturan pertempuran itu seperti apa? Maksudnya, kalau kita mengikuti aturan Goliat, kita mengikuti aturan raksasa-raksasa, kita mengikuti aturan brand global, ya kita pasti kalah. Aturan brand global itu apa sih? Aturan brand global adalah kalau misalnya kita pasok produk kita, karena brand global punya modal yang besar, maka ketika dia dibayar mundur 3 bulan atau 6 bulan nggak ada masalah. Kalau misalnya mau buka stand, misalnya brand global buka di pintu masuk mall ya, itu kan pasti modalnya juga gede gitu, masih untuk mendisplay lighting apa macam-macam. Yang mana ketika kita ikut masuk ke situ ya pasti kalah, modal nggak punya, artistiknya juga mungkin belum nyampe, terus produknya juga mungkin nggak sebanyak dan sekonsisten itu. Maka satu-satunya cara untuk menang adalah dengan menerapkan aturan sendiri. Aturan sendiri itu apa? David begitu melihat kompetitornya atau musuhnya ini besar dan punya tombak pula, maka dia harus berada di luar jangkauan tombak itu. Dengan cara apa? Mundur di jarak yang aman, misalnya 20 meter lah dari situ, sehingga tidak mungkin bisa dipukul dengan tombak itu. Tapi kalau mau menyerang kan nggak bisa, maka harus pakai senjata, dia bawa ketapel. Ketapel itu bisa menembak dari jarak yang jauh. Dan raksasa yang besar itu akan jadi sasaran tembak yang sangat mudah
oleh David yang bawa ketapel, karena raksasa yang gede itu akan sulit menghindar, apalagi perisainya berat. Nah, aturan-aturan ini yang tidak dimiliki oleh perusahaan yang besar. Aturan apa sih? Boleh berikutnya. Jadi di masa pandemi ini, perusahaan-perusahaan besar itu sudah terlanjur punya overhead yang tinggi. Sudah terlanjur punya karyawan yang banyak. Sudah terlanjur harus mengikuti aturan membayar pajak yang besar, termasuk bayar listrik dan sebagainya. Yang mana UMKM itu nggak perlu begitu. Jadi kalau perusahaan besar ini tutup atau bangkrut, maka mereka akan tutup dan ruginya juga mungkin sampai miliaran. Tapi kalau misalnya nih contoh ya, ketahanan perusahaan lokal itu misalnya nih, saya punya warung pecel lele gitu ya. Pada suatu hari modal untuk beli pecel lele habis, ya saya nggak jualan dulu hari itu. Besoknya lagi saya punya uang 500.000, saya jualan 2 hari off, hari ketiga saya langsung bisa buka lagi tanpa perlu mikirin bisnis plan apa macam-macam. Jadi UMKM itu walaupun memang susah berkembang, tapi juga susah untuk bangkrut atau tutup gitu. Jadi ini yang sisi positifnya, bahwa UMKM itu sulit dikalahkan kita pegang, tapi sulit berkembangnya itu jangan kita ikutin gitu. Kita pakai strategi yang jauh lebih modern untuk bisa melompat di era pandemi ini gitu, dengan beberapa ya, salah satunya dengan mengembangkan pengetahuan serta jejaring, karena teman-teman tidak hanya belajar dari atau di webinar ini, tapi juga nanti akan belajar dari sesama peserta. Nanti saya akan ada case study untuk membahas itu sedikit. Nah, di era COVID ini kita kan semua nggak tahu COVID itu akan sampai kapan. Dan sebenarnya itu juga tidak masalah. Tidak masalah itu apa? Karena tidak semua hal perlu kita ketahui. Tapi yang terpenting adalah apa yang berada di dalam kendali kita itu yang kita lakukan. Kalau kita tidak bisa tahu kapan COVID selesai, ya nggak apa-apa. Kita kan juga nggak tahu kapan kita meninggal. Itu informasi yang jauh lebih penting sebenarnya ketimbang mengetahui kapan COVID selesai. Tapi seperti juga yang disampaikan oleh Pak Jokowi, ya justru ketika yang lain kena masalah, negara-negara yang lain juga terpuruk, maka kompetisi ini menjadi berimbang kembali. Jadi seolah-olah di era COVID ini ada kecelakaan ya di jalur balapan F1 itu. Dan kalau kecelakaan itu, maka urut-urutannya mesti ditata ulang, yang tabrakan dibersihkan, yang masih bisa bertanding akan diurutkan sesuai
Helixa Helix itu yang melibatkan 6 akademisi, pemerintahan, komunitas, institusi keuangan, termasuk media massa. Nah, saya punya keyakinan memang masa depan itu akan bisa dibangun dari desa-desa. Jadi tidak perlu ke kota besar, tidak perlu ke London, ke Perancis, ke Jakarta. Cukup kuatkan brand-brandnya di tempat masing-masing. Kita bisa manfaatkan channel-channel digital dan channel-channel online termasuk online marketplace untuk mengembangkan brand kita. Jadi pendapatan bisa dari manapun di seluruh dunia, tapi ketentraman dan ketenangan hidup bisa kita dapatkan dari tempat-tempat yang jauh dari keramaian, jauh dari COVID, di desa-desa yang sunyi, yang hijau, yang udaranya masih bersih. Kita juga belajar dari Mas Singgih di Temanggung, bahwa kalau pengen sukses, itu kembangkan lingkungan di sekitar kita. Jadi saya kira itu teman-teman, pemantik diskusi saja, sekaligus pengantar untuk nanti pendampingan di grup WA. Mungkin bisa menjadi sebuah trigger awal untuk kita berjuang bersama-sama membuat jenama lokal ini jadi punya lapak global dan diminati di seluruh dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mas Arif Budiman atas suntikan kreatifnya yang luar biasa. Nah, program Jelo ini bertujuan memberikan pendampingan untuk teman-teman UKM yang bisa memproduksi konten kreatif mengenai produk yang baik, media komunikasi pemasaran, strategi promosi, pemilihan media promosi yang efektif untuk UKM-nya, gitu kan. Jadi kan memang kan tidak semuanya cocok lah di Instagram, tidak semuanya cocok di TikTok. Tetapi kita memilih yang mana nih, yang engagement-nya itu cocok dengan produk kita, pesan teknis dan persiapan UKM untuk onboarding, dan juga bisnis strategi UKM untuk membuka toko online. Jadi nanti selama 1 bulan peserta program Jelo akan didampingi oleh mentor-mentor yang luar biasa untuk membuat konten kreatif seperti video, profil produk, untuk Instagram, dan juga menuliskan narasi. Di akhir bulan Juli akan ditampilkan semua hasil karya UKM ini di katalog online di Jelo di Instagramnya @jenamalokal.id. Udah pada belum? Yuk sekarang langsung buka aplikasi Instagramnya, ketik @jenamalokal.id, langsung follow sekarang juga. Jangan, dan follow juga @ICCN Media sebagai supporting untuk program Jenama Lokal. Jadi mari kita berjejaring, kita saling support, kita saling membantu. Nah, dan nggak bosen nih, kita foto bareng dulu nih, tapi semuanya harus open kamera. Kamera, yuk. Terus di Batam, yuk semuanya untuk open kamera, semuanya yuk kita open kamera untuk kita foto bareng. Waduh, yang di Jogja Oke, yuk.
Yuk, semua sudah open kamera. Oke. 1, 2, 3. Oke, udah semua open. Mantap. Oke, cukup. Host, operator, aman? Foto semua? Oke, terima kasih. Ya. Jadi kita tuh nggak cuma belajar tentang brand, teman-teman. Kita juga belajar tentang media promosi sih di sini nih. Kita ini belajar banget. Kita nggak hanya belajar, kita juga mendengarkan sharing yang luar biasa. Suara saya masih putus-putus ya? Lancar, lancar. Lancar, oke. Jadi sebulan ini kita akan belajar nih. Kita akan belajar di grup WA, kita akan belajar untuk bertemu dengan mentor yang luar biasa, gitu kan. Nggak akan ruginya, gitu kan. Nah, pada webinar perdana ini kami mengingatkan untuk para UKM yang sudah dihubungi oleh panitia tapi belum tergabung di WhatsApp group, untuk segera bergabung karena pendampingan akan segera dimulai nih. Ilmu-ilmu yang luar biasa bakalan ada. Mau nanya apapun juga bebas. Tadi ada pertanyaan kan, kalau tidak salah, ini bisa nggak sih konsultasi yang sudah ada gitu? Ini bisa nggak sih kalau untuk memperbaiki mungkin logo, monggo, mau nanya bebas di sana. Nah di situ tempatnya teman-teman untuk bertanya, di situ tempatnya teman-teman untuk upgrade. Nah habis ini kita menuju ke narasumber berikutnya adalah seorang yang sudah berpengalaman mengaplikasikan brand lewat desain ke berbagai media sehingga brand bisa mendapatkan citra yang baik dan juga konsisten gitu kan. Konsisten tuh gimana? Gitu kan? Terus bagaimana sih citra yang kita panggil Mas Ardiansa Akbar, Kreatif Director Loh Jinawi Indonesia yang berbasis di Malang. Kita biasa manggilnya Mas Sasa, ya kan? Kita biasa manggil Mas Sasa. Halo Mas Sasa, sudah bergabung? Selamat siang. Mas Sasa, halo. Cek, cek. Mas Halo, Sasa. selamat siang. Mas Sasa sudah bergabung? Sudah ya? Halo. Halo Mbak Kita Es. sama-sama di Malang ini Mas Sasa. Sepertinya memang sinyal di Malang memang lagi agak-agak karena. Halo Mas Sasa. Siap Mbak. Sudah bergabung? Halo. Halo, halo. Masuk kan suara saya? Siap, alhamdulillah. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah, sehat. Siap. Jadi Mas Sasa, ini nanti kita akan mendengarkan suntikan kreatif yang kedua untuk teman-teman hari ini. Ini adalah sahabat kami ini di Malang ini sudah melalang buana nih kalau udah ngomongin branding, kalau udah ngomongin konten di Malang udahlah kita pasti ke Mas Sasa. Di Jawa Timur udahlah, udah jagoannya nih. Siap. Yuk, jadi mari kita sambut. Kalau ada pertanyaan disimpan dulu atau bisa kalau takut lupa ditaruh di chat nanti saya bacakan atau nanti mungkin ada kesempatan untuk open mic. Ya, silakan Mas Sasa. Tak untap nol. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore rekan-rekan sekalian. Semoga semua dalam keadaan sehat, walafiat, karena kesehatan itu sekarang yang paling penting. Ya, sungguh sebuah kehormatan hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing mewakili rekan-rekan ICCN kepada rekan-rekan yang tergabung dalam jenama lokal sesi 2021. Saya akan sharing sedikit saja. Jadi tadi senior saya Mas Arief sudah banyak sekali bercerita bagaimana
branding itu, saya mungkin pembahasannya akan lebih fokus. Baik, minta tolong untuk slide-nya bisa ditampilkan. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, bahasan saya hari ini adalah kita akan bicara tentang visual branding. Jadi lebih ke visualnya. Kalau tadi Mas Arief di awal sudah berbicara atau bercerita tentang bagaimana branding itu secara general, kemudian secara lebih luas, saya akan lebih sempit saja bagaimana ketika branding tersebut diterjemahkan menjadi sebuah media visual. Next. Oke. Kalau Mas Arief tadi bilang sudah 25 tahunan gitu ya, melanglang buana. Waktu saya kuliah beliau sudah jadi rockstarnya desain, kehormatan sekali bisa sepanggung dengan beliau hari ini. Saya masih baru sekitar belasan tahun lah di desain ini dengan berbagai proyek yang nantinya akan juga saya sharing ke Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Nah, sebelum kita ngomong masalah branding atau visual branding, kita sedikit bicara tentang analoginya Bapak Ibu. Jadi branding itu membuat kita stand out. Kalau di Jawa ada istilah atau pameo yang disebut ajining rogo saking busono, atau istilahnya kalau di bahasa Indonesia kan bagaimana seseorang melihat kita itu dilihat dari busana kita atau penampilan kita. Nah, branding ketika diterjemahkan menjadi visual branding itu sama halnya seperti hal pameo tersebut. Jadi kita harus menyajikan penampilan yang terbaik supaya orang mendapatkan persepsi yang terbaik tentang kita. Memang ada istilah jangan menilai buku dari covernya gitu ya. Nah, tapi diakui atau tidak, kalau kita ke toko buku, terutama bukunya yang diplastikin gitu ya, nggak bisa lihat dalamnya, pasti mau nggak mau ngelihat covernya dulu. Nah, sehingga tampilan cover yang menarik itu menjadi langkah pertama untuk kemudian dikenal lebih dalam. Sama halnya di visual branding, ketika sudah kita punya branding yang bagus, menerjemahkannya adalah secara visual. Harus menarik supaya kemudian orang mau mengenal kita lebih jauh, mendapatkan persepsi yang positif tentang kita lebih jauh, tentang produk kita, tentang perusahaan kita. Next. Nah, rekan-rekan tapi harus ada yang diingat bahwa branding itu sama seperti halnya sebuah gunung es. Jadi kita tidak bisa berhenti hanya bicara tentang logo, bicara tentang warna, bicara tentang kemasan, atau yang bersifat visual. Kalau kita mau membangun sebuah branding secara utuh, ada yang namanya tone, ada yang namanya manner, ada yang namanya komunikasi yang jauh lebih dalam. Jadi sebetulnya visual branding itu hanya puncak gunung esnya. Tapi itu menjadi penting, karena itu yang terlihat. Di bawahnya secara struktur, banyak hal yang harus kita lakukan untuk membuat branding tersebut benar-benar dipahami oleh konsumen kita sesuai dengan karakternya secara utuh gitu ya. Oke, next. Nah, ada 3 hal ketika kita bicara tentang visual branding. Jadi yang pertama adalah yang paling penting kita harus sudah punya dulu konsep identitasnya. Kita tahu apa yang akan kita sampaikan, apa yang ingin dilihat oleh konsumen kita itu kita harus tahu dulu. Jangan sampai kita mau melangkah ke visual branding tetapi sebetulnya kita nggak tahu yang mau disampaikan kepada konsumen itu apa, yang ingin ditancapkan di benak konsumen itu apa. Jangan sampai seperti itu. Setelah kita tahu konsep identitasnya, berikutnya adalah bicara tentang aset visualnya. Ada beberapa aset visual yang harus dikembangkan untuk membuat identitas tersebut tersampaikan dengan baik kepada konsumen. Nah, setelah punya aset-aset visualnya ini, yang lebih penting juga adalah bagaimana kita menyampaikan kepada konsumen kita touch point-nya. Istilahnya di dalam branding namanya touch point atau aplikasinya secara sederhana. Bagaimana kita mengaplikasikan identitas visual tersebut, aset-aset visual tersebut kepada konsumen. Di mana ini semua dirancang otomatis mengacu kepada karakter konsumen kita. Apa yang disukai, apa yang tidak disukai, dan juga gaya hidupnya mereka supaya nyambung nih. Kalau konsumen kita anak-anak, gayanya juga harus anak-anak dong, jangan didekati dengan gaya-gaya visual yang orang tua banget. Nah, seperti itu yang harus mungkin dipertimbangkan oleh rekan-rekan di sini. Oke, next. Nah, bisa next. Nah, satu hal yang pasti teman-teman, identitas itu menjadi hal yang paling kuat ketika
dasarnya harus kuat dulu ketika kita ingin mengembangkan visual yang kuat. Nah, salah satunya adalah branding itu yang harus diingat adalah bukan sebuah aktivitas acting. Branding itu harus benar-benar mencitrakan diri kita. Mencitrakan diri kita yang seperti apa? Yang positif. Kalau kita acting, akan ada kelelahan. Karena ini bukan naturnya kita. Nah, branding produk rekan-rekan secara identitas harus dibuat mengekspos kekuatan terbaik dari produk rekan-rekan sekalian. Yang itu bukan diada-adakan. Jadi dihasilkan dari sebuah riset bahwa ini memang adalah kekuatan dari produk kami yang bisa menjadi diferensiasi berdasarkan jika dipadukan dengan produk-produk lain yang sejenis. Nah, ini hal yang harus diingat oleh rekan-rekan pertama kali. Oke, next. Nah, sehingga secara simpel daripada kita bingung dengan pengertian branding yang ribet gitu ya secara teori, secara istilahnya keilmuan, saya cenderung menamakan branding itu sama kayak bahan gosip nih, Bim. Jadi sebetulnya ada atau kita pikirkan atau tidak, orang selalu akan menciptakan persepsi tentang produk kita, tentang perusahaan kita, tentang kita di benak mereka. Dan kemudian jadi bahan omong-omong. Nah, itu brand. Nah, pas omong-omongnya itu branding. Jadi branding itu bahan gosip. Oke, next. Nah, masalahnya kalau dia bahan gosip, seringkali yang lebih nancep di benak konsumen itu kalau yang negatif. Padahal yang kita inginkan dengan mengendalikan persepsi mereka, itu yang nancep di mereka adalah kita menyediakan bahan gosip yang positif. Tentang kita, tentang produk kita, tentang perusahaan kita. Nah, mengendalikannya itulah yang disebut dengan branding. Kenapa? Kadang Bapak Ibu, orang lebih suka mengingat kejelekan. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Kita membangun brand bertahun-tahun bisa jadi hancur hanya karena salah treatment sekali. Nah, oleh karena itu ketika membangun ini benar-benar harus disiapkan. Kalau kita kembalikan kepada identitas yang ingin disampaikan kepada konsumen, yang ingin ditancapkan di benak konsumen, itu benar-benar harus kita pikirkan. Harus kita atur, harus kita arahkan. Next. Nah, setelah identitas itu kita miliki, kita mengembangkan aset visualnya. Jadi seperti yang tadi saya mengingatkan kembali, ini hanya puncak gunung es, tetapi ini yang paling kelihatan, maka ini yang mungkin perlu menjadi juga prioritas utama yang kita pikirkan. Jadi kalau sudah punya identitasnya apa, kita membuat aset-aset visualnya. Apa saja aset visual itu? Ada logo, imagery, tipografi, skema warna, dan tata letak. Ini aset visual identitas. Saya akan bahas satu persatu. Oke, next. Nah, yang pertama adalah logo. Logo ini adalah sebuah identitas. Kalau di manusia itu dia adalah wajah dan nama. Secara visual dia wajah, secara penyebutan dia nama. Sehingga kalau kita punya identitas dalam bentuk logo, orang lebih mudah menyebut kita, orang lebih mudah mengingat kita. Nah, dalam merancang sebuah logo, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah asosiasi positifnya. Jadi, elemen-elemen visual yang dimunculkan di dalam logo itu memberikan simbolik yang positif tentang produk, tentang corporate, ataupun tentang kita. Yang kedua adalah simple. Simple ini maksudnya jangan seperti yang tadi mungkin disampaikan oleh Mas Arief di awal, saat ini justru brand itu berlomba-lomba untuk menyederhanakan secara visual gitu ya. Supaya apa? Supaya lebih gampang diingat oleh para konsumennya. Jadi simple. Dan yang ketiga adalah unik atau khas. Kenapa khas? Kita tidak bisa menjadi sebuah produk yang tampil paling beda. Produk kita pasti sudah ada produk-produk sejenis yang lain. Dan mereka sudah punya logo dan mereka sudah punya nama. Nah, yang harus kita lakukan adalah logo yang kita buat itu memiliki diferensiasi yang cukup kuat dibandingkan punya mereka. Sehingga ketika beda, simple, dan memiliki asosiasi positif, itu akan mudah masuk ke benak konsumen. Ini untuk logo. Next. Kemudian imagery. Yang dimaksud imagery di sini Bapak Ibu adalah elemen visual gambar yang kita gunakan di dalam media-media itu nanti, atau di dalam mencitrakan secara visual identitas kita.
Jadi itu bisa terdapat beberapa pilihan. Bisa kita menggunakan foto, bisa kita menggunakan ilustrasi, bisa kita menggunakan hasil manipulasi digital atau biasa disebut kalau di desain namanya digital imaging, atau kita menggunakan infografik. Nah, ada 4 bentuk gambar yang bisa kita gunakan. Apakah harus dipilih salah satu? Apakah boleh semua? Boleh semua ataupun hanya dipilih salah satu. Yang dipastikan adalah tone atau gaya gambarnya itu ditentukan dari awal. Sehingga siapapun nanti yang menerjemahkan dalam bentuk media itu tidak membuat gambar-gambar yang keluar dari style atau gaya yang kita tentukan. Itu untuk imagery. Kemudian yang ketiga adalah warna. Nah, Bapak Ibu di sini harus menentukan satu warna utama dari brand Bapak Ibu. Jadi warna utama ini akan menjadi warna yang harus muncul di semua media. Kalau kita ke McD, di seluruh dunia kita nggak akan pernah menemukan McD yang warnanya hijau. McD semua warnanya orange. Nah, orange ini menjadi warna utama dari brand McDonald's gitu. Nah, Bapak Ibu di sini juga harus menentukan brand warna dari brand utama gitu ya. Apa warnanya? Nah, kemudian mungkin pertanyaan berikutnya adalah apakah kemudian tidak boleh muncul warna lain? Boleh. Setelah kita menentukan primary color-nya atau warna utamanya, berikutnya yang kita tentukan adalah warna pendukung atau warna komposisi. Apa saja yang boleh dikomposisikan dengan warna utama tersebut dan apa yang tidak boleh. Sehingga nanti warna utama tetap akan keluar sebagai warna dominan dan ini menjadi garis merah yang bisa memberikan sebuah sinyalmen kepada benak konsumen gitu ya, bahwa kalau melihat warna itu dia akan teringat dengan brand Bapak Ibu. Next. Kemudian tipografi. Tipografi ini huruf yang digunakan. Jadi ketika kita berpikir aset visual, kita berpikir sampai huruf yang digunakan jenisnya apa. Ada 2 jenis, display text dan body text. Display text itu untuk yang headline, untuk yang tulisan-tulisan call to action, tulisan-tulisan yang gede-gede, dan biasanya mengadopsi dari font utama yang ada di dalam logo. Nah, itu disebut dengan display text. Lalu ada yang disebut dengan body copy text. Body copy text ini boleh berbeda, tapi masih dalam satu style dengan display text-nya. Body copy text ini digunakan kalau kita ingin menuliskan caption-caption atau body copy di dalam sebuah media. Nah, ini ditentukan dulu, biasanya 2 jenis font ini ditentukan dan tidak boleh siapapun desainernya nanti ke depannya menggunakan font lain di luar itu. Nah, ini untuk tipografinya. Next. Kemudian setelah kita punya logo, warna, jenis-jenis image yang boleh atau gambar yang boleh digunakan, jenis huruf yang boleh digunakan, kita menentukan gaya tata letaknya seperti apa. Nah, gaya tata letak ini nanti disimulasikan ke dalam semua media, sehingga gaya tata letak ini menjadi gaya dari visual brand Bapak Ibu ketika tampil kepada konsumen. Nah, mulai dari logo, warna, gambar, tipografi, sampai tata letak, ini biasanya kita sebut dengan brand visual guide. Nah, brand visual guide ini bisa dalam bentuk buku, bisa dalam bentuk apapun, tetapi ini yang menjadi sebuah panduan bagi siapapun, desainer atau Bapak Ibu sendiri mungkin mengembangkan jika memiliki kemampuan mendesain, mengacu kepada guide tersebut. Nah, next. Guide tersebut menjadi panduan untuk mengaplikasikan kepada semua yang kita sebut dengan brand touch point. Brand touch point itu adalah, jadi begini, mulai dari awal kita menawarkan sampai akhirnya nanti konsumen membeli, dan setelah itu pasca pembelian, itu adalah disebut dengan customer experience. Pre-purchase, purchase, dan post-purchase. Dalam setiap tahapan, itu selalu ada media-media yang terlibat, Bapak Ibu. Nah, guide tadi fungsinya adalah menjadi panduan untuk semua media yang akan muncul di setiap tahapan, baik itu tahapan pra pembelian, pada tahapan pembelian, ataupun pada tahapan setelah pembelian. Nah, ini yang disebut dengan brand touchpoint media.
Contohnya seperti berikut ini. Ini beberapa klien yang kami kerjakan. Jadi ada migacuan mulai dari logo, warna, itu sampai kemudian penerapan kepada seluruh media yang ini nanti akan bersinggungan dengan customer journey atau customer experience tadi dalam setiap tahapan, sehingga ketika orang melihat tampilan logo ini, tampilan warna seperti ini, mereka akan langsung terasosiasi dengan migacuan. Nggak akan ada menemukan migacuan warna hitam misalkan, atau migacuan warna ungu gitu, ungu yang di luar logonya warna ungu, nggak akan pernah menemukan seperti itu. Oke, next. Atau di berikut ini misalnya, ini adalah salah satu apartemen yang kami kerjakan, brandingnya dia menggunakan warna utamanya ungu, tone tata letaknya dengan tipografinya sudah ditentukan semua aset visualnya, dan itu diterjemahkan mulai dari kebutuhan perusahaan semuanya sampai dengan iklan-iklannya, tone warnanya juga, sosial medianya, itu semua memiliki satu kesatuan. Nah, ini yang harus didapat ketika kita memiliki aset visual yang sudah terancang lebih dahulu. Oke, nah hari ini saya akan membahas dua media utama sih yang sebenarnya paling harus dimiliki oleh UMKM. Jadi teman-teman pelaku UMKM di sini setelah memiliki aset visual, yang harus dilakukan minimal adalah menerjemahkan brand visual guide tadi kepada dua media minimal, yaitu packaging dan digital promotion content. Oke. Nah, ketika kita ngomong packaging ini ketika Bapak Ibu membuat pastinya selalu ada pemikiran seperti ini. Wih, gila, bikin packaging itu mahal ya. Bikin packaging itu sebetulnya sih kalau saya hitung tidak mahal Bapak Ibu. Memang butuh investasi besar di awal. Tetapi sekarang sudah banyak layanan-layanan produksi cetak full print kemasan yang tidak sampai harganya terlalu mahal. Tetapi yang harus dilihat adalah ketika kita menginvestasikan biaya sebesar itu, Bapak Ibu harus mendapatkan penambahan value dari produk-produk yang dikemas dengan kemasan yang jauh lebih proper tersebut. Ini adalah sebuah ilustrasi bagaimana kemasan bisa meningkatkan nilai jual dari sebuah produk. Ketela pohon kalau kita beli di pasar mungkin 1 kilo 5.000 gitu. Ketika dirubah menjadi sebuah keripik singkong, kita mungkin beli di orang pinggir jalan yang tanpa kemasan begitu ya, itu 10.000 satu kresek, tapi dalam satu kresek itu nggak sampai 1 kilo. 1 kilo itu bisa jadi kurang lebih 10 kresek, ya kan? Kemudian kita kemas lagi di plastik, harganya bisa naik, tapi isinya semakin sedikit. Harganya bisa 15.000, mungkin isinya atau mungkin menjadi 12.000, tapi isinya tidak sampai 1 kresek kalau dijual curah begitu ya. Dan ketika kita masukkan ke dalam kemasan full print, Bapak Ibu bisa lihat sendiri di toko modern atau di swalayan berapa harga sebuah keripik singkong yang sudah terkemas dengan kemasan full print dan isinya berapa gram. Nah, jadi secara harga dia naik, secara jumlah isi dia turun. Nah, inilah yang disebut dengan value dari ketika Bapak Ibu menggunakan kemasan yang didesain dengan baik dan lebih proper, sehingga bisa meningkatkan nilai jual. Next. Nah, dan yang paling penting diingat adalah Bapak Ibu tidak akan pernah bisa mendampingi selamanya produk Bapak Ibu di sampingnya gitu ya. Istilahnya ketika ada orang nanya, belum tentu ada Bapak Ibu yang bisa menjelaskan apa kelebihan dari produk Bapak Ibu. Kalau sudah masuk ke pasar modern, satu hal yang harus diingat bahwa produk Bapak Ibu akan dipajang di sebuah rak yang isinya semua produk yang sama. Nah, sehingga dan Bapak Ibu nggak ada di situ untuk menawarkan produk Anda atau membela produk Anda, sehingga kemasan benar-benar menjadi sebuah seorang salesman untuk menjual produknya sendiri. Ya, bisa saja seseorang dari rumah berpikir tentang produk Bapak Ibu, tapi ketika sampai ke swalayan karena melihat ada kemasan lain, produk sejenis dengan kemasan yang jauh lebih oke, maka keputusan pembeliannya berubah. Membeli produk pesaing. Nah, inilah kenapa kemasan harus dirancang dengan menarik, dengan mempertimbangkan kemasan-kemasan pesaing, karena mereka akan menjadi silent marketer.
silent salesman di rak-rak pajang di sebuah pasar modern dengan produk-produk sejenis produk pesaing Bapak Ibu. Nah, ini adalah beberapa contoh desain kemasan yang kita pernah rancang untuk beragam produk. Harus bisa menjadi sebuah sarana informasi, ini produk apa, yang kedua menarik secara visual, dan itu bisa menjadi keunggulan bagi Bapak Ibu dalam menjual produk Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah digital promotion. Saya membatasi sesuai dengan nantinya kita akan bicara tentang digital content yang diarahkan untuk platform Instagram, begitu ya. Baik itu bentuknya grafis ataupun video. Nah, ketika merancang grafis untuk konten digital, prinsip yang pertama adalah buat simple. Satu image, fokus, pesannya jelas, begitu ya. Karena Bapak Ibu bisa lihat layar smartphone, gadget itu kecil. Kalau terlalu diisi dengan gambar-gambar yang kompleks, tidak tertangkap pesan yang ingin disampaikan. Jadi, simple, one image fokus, clear message. Pesannya jelas. Next. Kemudian jualan di Instagram dengan media grafis ini buat kontennya beragam. Jangan isinya cuma jualan. Perkaya kontennya tapi tetap relate. Bisa masukkan kuis, bisa masukkan game, bisa masukkan quote, jangan lupa greetings pada hari-hari spesial, tapi juga tetap ada konten-konten yang jualan. Tapi buat beragam. Ada storytelling, nanti akan ada sesi sendiri di webinar berikutnya, bagaimana kita membuat storytelling supaya konten di dalam Instagram kita jauh lebih dinamis, jauh lebih menarik untuk membuat konsumen bisa mau kembali mengakses Instagram channel kita. Nah, kemudian split it. Maksudnya begini, kadangkala informasi yang harus kita sampaikan dalam satu kali posting itu banyak sekali. Jangan ragu menggunakan fasilitas yang ada di dalam Instagram yang namanya karusel. Maka pecahlah informasi tersebut menjadi beberapa slide. Oke. Nah, slide pertama, masukkan clickbait. Clickbait itu adalah sebuah headline, sebuah gambar yang membuat orang mau menggeser pada slide berikutnya. Tapi konteksnya adalah bagaimana kita membagi informasi supaya informasi itu tidak overload berada dalam satu post. Gitu ya. Next. Nah, dan yang terakhir adalah konsisten dalam tema dan gaya. Jadi kita seperti tadi di awal kami jelaskan tentang ada aset visual. Aset visual sebagai sebuah guide tersebut, elemen-elemennya diaplikasikan menjadi tema dan style yang konsisten dalam merancang apapun visual yang muncul di semua media. Kalau dalam hal ini khususnya merancang posting yang muncul di dalam Instagram kita. Dan semua ini dibuat sesuai target audience Bapak Ibu. Jadi jangan buat apa yang kita inginkan, tetapi buatlah apa yang konsumen inginkan. Oke. Banyak sekali kegagalan dalam proses branding karena terlalu berpikir apa yang kita inginkan, tetapi tidak mempertimbangkan apa yang disukai atau apa yang diinginkan oleh konsumen. Oke. Nah, ini materi saya hari ini Bapak Ibu, sharing saya kepada Bapak Ibu sekalian, melengkapi dari apa yang disampaikan oleh Mas Arief tadi. Materi saya jauh lebih spesifik tentang visual branding. Berikutnya kita akan bertemu dalam proses mentoring. Nanti kita akan berdiskusi, berkonsultasi untuk memperbaiki bagaimana visual branding Bapak Ibu, khususnya di Instagram konten nanti bisa menjadi menarik dan berfungsi sebagai media penjualan yang efektif. Dari saya sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Mas Ardiansa Akbar atau Mas Sasa. Ini tadi tuh sebenarnya udah rame banget, ada yang banyak banget yang nanya-nanya. Mungkin ada yang agak beberapa yang bisa ini
Nenek, mohon maaf, apa bisa materi di-share? Insya Allah bisa. Ini mungkin saya yang sudah drop pertanyaan di kolom chat, saya bacakan, boleh nggih? Sebentar. Oke. Dari Bu Sri Rahayu, saya ingin bertanya, poin penting apa yang harus kita perhatikan dalam branding? Yang kedua, mana harus kita dahulukan? Antara personal branding atau produk branding? Wah, ini sama pentingnya nih ya. Jadi apakah founder ini ngaruh nih? Apa nih? Putus-putus, Mau Mbak. langsung di... Sudah jelas suara saya? Ya, tapi kayaknya diulang pertanyaannya tadi terputus. Oke, siap. Ini tadi dari Bu Sri Rahayu. Jadi ingin bertanya, poin penting apa yang harus kita perhatikan dalam branding? Ya kan, poinnya apa? Terus pertanyaan yang kedua, mana yang harus kita dahulukan antara personal branding dan produk branding? Karena mungkin branding untuk founder UKM-nya ini juga penting juga nih, Mas Arief ya, Mas Asa ya, untuk diperhatikan. Nah, mungkin siapa yang ingin menjawab dahulu? Mungkin Mas Arief dahulu nggih? Ya, Monggo, Mas. ya, jadi branding itu kan inside out ya. Artinya apa yang ada di internal kita itu yang kita sampaikan keluar. Makanya yang paling penting dalam konteks branding itu adalah kejujuran. Dalam konteks ini memang kejujuran itu harus menyampaikan yang benar walaupun tidak disampaikan seluruhnya. Jadi kan Mas Sasa cerita, kalau disampaikan seluruhnya nggak seru itu gini. Kalau kita nonton film kan harus selesai sampai ujung gitu, sampai kita tahu oh penjahatnya itu, jagoannya mana gitu. Jadi konklusinya itu jangan ditaruh di depan semua, itu maksudnya membangun storytelling yang menarik itu. Tapi itu semua mesti harus benar ya. Itu yang paling penting. Jadi message yang disampaikan itu harus berbasis pada kebenaran dan kejujuran. Menurut saya itu yang paling penting dalam branding. Terus personal branding dulu atau branding produk dulu. Nah, pertanyaan saya yang mau dijual apa? Produk atau personalnya? Misalnya kayak tokoh politik ya pasti dia personal branding. Tapi kalau punya produk dan foundernya juga memang punya apa ya bakat atau kemungkinan atau potensi untuk ngetop, ya, saya lebih sepakat bahwa produk itu sendiri memang harus berkualitas dulu di awal sebelum ngurusin branding segala macam. Jadi produk dipastikan bahwa itu memang sudah yang terbaik yang kita bisa lakukan atau kita bisa sajikan saat itu. Nanti dalam perkembangan untuk selanjutnya dalam konteks promosi maupun penjualan, kalau ternyata memang foundernya atau yang punya brand itu memiliki memiliki kepribadian yang menarik dan segala macam, tentu itu akan mendukung atau mensupport atau mengakselerasi produk brandingnya. Tapi jangan lupa bahwa karena kita manusia, manusia itu punya banyak kesalahan gitu ya, dan mungkin di era sosial media ini nek ono keliru-kelirune itu orang pasti akan selalu ingat. Jadi mentautkan antara produk branding dengan personal branding ini selama masih bisa sama-sama positif ya bagus-bagus aja. Tapi kalau masih ada kemungkinan-kemungkinan apa ya kan kita tahu ada produk yang bagus terus tiba-tiba ternyata foundernya ada problem ABCD atau mungkin salah ngomong lah di itu juga berpengaruh. Jadi tolong berhati-hati sekali sebelum memutuskan ini dua-duanya boleh. Mau produk branding doang atau produk branding plus personal branding ownernya boleh. Tapi memang yang punya produk harus benar-benar menjaga segala hal jangan sampai menimbulkan efek yang negatif terhadap brand produknya dia. Kalau pesan saya sih itu. Thank you. Siap. Nyambung dari Mas Arief, langsung nih Mbak. Oke, jadi apa yang penting dalam branding? Yang penting dalam branding adalah kita paham, kita ingin menyampaikan apa atau apa yang ingin disampaikan ke dalam benak konsumen, ditanamkan dalam benak konsumen, dan kita harus paham seperti apa konsumen kita. Sehingga ini kan proses komunikasi nih.
kalau kita nggak paham siapa konsumen kita, bagaimana kita bisa ngobrol dengan enak, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan dengan enak gitu. Jadi karena kita memahami branding ini adalah proses komunikasi, maka baik pesan yang ingin disampaikan ataupun yang bagaimana yang karakter si penerima ini juga harus kita pahami dengan benar-benar. Kalau personal branding atau product branding, saya setuju dengan Mas Arif. Nggak ada sih yang mengatakan harus product branding saja atau harus personal branding saja. Dua-duanya bisa kita lakukan secara paralel, tapi harus relate. Relate adalah maksudnya personal branding yang dibangun bisa sesuai dengan product branding yang dibangun. Istilahnya expertise-nya yang dibangun oleh si owner itu memang berdampak atau sesuai dengan bisnis atau produk yang sedang dikembangkan. Jadi itu akhirnya berdampak kedua-duanya. Dan kita harus ingat seperti yang dikatakan Mas Arif, ketika personal branding kita geber, kita jadi ambasador nih buat produk branding kita, buat corporate branding kita. Maka benar-benar harus dijaga, hati-hati. Ketika kita ada kesalahan sedikit secara pribadi yang berpengaruh kepada personal branding kita, pasti akan berpengaruh juga otomatis kepada produk branding atau corporate branding kita. Itu sih kalau dari saya. Monggo. Terima kasih Mas Arif, terima kasih Mas Sasa. Ini kalau mungkin dari teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya, bisa langsung di drop ke kolom chat atau juga bisa langsung resen. Ini kalau saya lihat-lihat lagi ini yang bertanya, ini ada lagi, ini Bu Sri Rahayu. Waduh, ini Bu Sri Rahayu ini kalau di mahasiswa ini pasti rajin banget ini. Ini kayaknya langsung ke Mas Sasa ini kalau Bu Sri Rahayu ini mau nanyanya. Oh ini ada Bu Rahayu. Bu Rahayu. Bu Rahayu, monggo. Mungkin teman-teman operator bisa Bu Rahayu. Bu Rahayu bisa di open kamera, Bu. Bu Rahayu Dwi. Ya. Aku unmute. Unmute dulu, Bu. Ya. Iya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, Bu. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, misalnya saya itu mau memperkenalkan brand saya dengan di sosmed, itu kan butuh visual seperti foto produk. Yang mau saya tanyakan, sebagai contoh, misalnya produk jus saya itu jus buah naga itu ada yang pakai biji, ada yang bijinya itu disaring. Kalau pakai bijinya nggak disaring, itu tuh kelihatan gumpal, jadi kurang menarik. Tapi memang itu ada dua pilihan gitu. Maksud saya, apakah dengan mempercantik foto produk kita itu di dalam sosmed itu ada aturan diperbolehkan atau bagaimana? Jadi maksud saya itu kalau foto produk itu apakah harus real seperti yang produk kita? Apakah ada misalnya dipercantik gitu dengan ada warnanya biar menarik atau gimana? Karena selama ini saya foto produk sesuai dengan produk yang saya buat. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rahayu. Wah, luar biasa. Ini berarti UKM-nya jus buah naga ya. Kita Iya. tapi emang harus banyak makan buah ya di masa pandemi seperti ini. Ya, Iya, dari Mas Sasa? iya. Maaf, mungkin bukan buah naga aja, sebetulnya bestseller Oke. kami itu buah bit. Itu juga sama, kasusnya buah bit itu warnanya kurang menarik. Tapi karena ini saya mengedepankan untuk keaslian tanpa pewarna dan pemanis, akhirnya saya memakai benar-benar produk yang real saya buat gitu loh. Jadi karena saya belum paham mengenai pemotretan itu tadi. Jadi pemotretan foto produk itu saya benar-benar murni tanpa ada pewarna dan apapun. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Mungkin Mas Sasa bisa langsung menjawab ya, Mas ya. Ini Siap. kalau foto produk ini Baik. harus dicantik-cantikin apa gimana nih? Oke, saya coba berikan masukan, nanti mungkin Mas Arif bisa menambahkan. Jadi memang dalam sebuah foto produk adalah targetnya menampilkan produk tersebut menjadi semenarik mungkin bagi konsumen. Semenarik mungkin bagi konsumen, maka proses-proses seperti touch up atau editing itu memang diperbolehkan selama tidak berlebihan. Maksudnya adalah saya pikir
kalau mempertajam warna, kemudian penataan yang estetik, itu bagaimana intinya fokusnya adalah membuat produk itu semenarik mungkin. Jadi orang lihat tuh langsung aus tuh, langsung haus, langsung ingin membeli. Nah ini yang harus dicapai dari sebuah foto produk. Kalau untuk produk jus sih tidak terlalu riskan ya. Yang cenderung menjadi over touch up itu adalah ketika contohnya maksudnya begini, produk kosmetik gitu ya, kosmetik anti aging, penuaan gitu. Tapi si model ini kemudian dari umur aslinya dilakukan retouching dengan menggunakan software dan dia menjadi jauh lebih muda, bukan karena efek dari kosmetik tersebut. Jadi lebih mudah, tetapi itu karena efek manipulasi digital. Ini yang tidak diperbolehkan. Nah, kalau touch up-nya menjadi lebih cantik atau istilahnya lebih segar begitu, itu diperbolehkan. Jadi nantinya yang dihindari adalah over promise, menjanjikan sesuatu yang berlebihan. Nah, kenapa? Karena kalau sampai kita touch up sampai menciptakan efek over promise atau janji yang berlebihan, ketika nih konsumen beli produk tersebut atau menggunakan produk tersebut dan tidak mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang digambarkan dalam foto produknya, ini nanti yang akan menjadi bumerang bagi pelaku sendiri. Akan muncul kekecewaan dari konsumen karena apa yang ditawarkan atau yang ditampilkan tidak sesuai dengan apa yang dia dapat. Tetapi menggunakan penataan, kemudian touch up atau sedikit editing untuk memperindah gambar, itu memang harus dilakukan supaya bisa tetap menarik. Yang dihindari adalah ketika editing dari gambar tersebut menciptakan over promise, janji yang berlebihan, yang ternyata realnya tidak sesuai dengan iklannya, kenyataannya tidak sesuai dengan keiklannya, PHP istilahnya gitu ya. Monggo mungkin Mas Arif ada tambahan, silakan. Ya, terima kasih Mas Sasa. Jadi saran saya, Ibu fotonya nanti dikasih tahu ke Mas Sasa di grup pendampingan, nanti beliau akan bisa memberikan masukan. Saran yang kedua, kalau ada putrinya atau putranya punya kawan fotografer, diminta foto aja, itu sudah jauh sangat solutif dan bisa langsung dieksekusi. Terima kasih. Terima kasih Mas Arif, Mas Sasa. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini tapi ada 2 pertanyaan yang temanya sama nih. Jadi mungkin ini kita bilang sebagai 2 pertanyaan terakhir ya. Yang pertama ini dari Bu Dwi Astuti dari Kediri, menanyakan, untuk menentukan tema feed ini apakah memang harus seluruh yang akan kita upload selamanya harus sama? Ya kan? Itu dari Bu Dwi Astuti. Tapi ini temanya, pertanyaannya sama juga nih dari Yuasa Food Berkah Makmur. Nah, mengenai konten medsos itu jadi satu warna atau bagaimana ya Kak ya? Jadi ngomongin medsos nih, temanya ini harus sama atau selamanya harus seperti itu atau bagaimana? Ini 2 pertanyaan yang sejenis. Yang sejenis nih, mungkin bisa langsung dijawab, nanti terakhir akan saya bacakan juga yang dari Reward Aware. Monggo. Dibacain sekalian aja Mbak Afso, ben nanti sekalian. Apakah tema putus-putus Mbak. ya. Nah, itu yang kedua dari owner Reward. Halo. Ya, yang kedua dari jelas suara ya. Saya? Jelas. Imam, jelas. Dari Mas Imam, dari owner Reward. Ya, diulang Mak. Bagaimana mengemas produk saya bisa mencerminkan dari brand saya ini dan lebih menjual. Selama ini saya kemas dengan box kayu. Apakah ada solusi nih, gitu kan? Monggo, Mas Arif atau Mas Sasa. Ya, saya dulu nggak apa-apa, nanti Mas Sasa menyempurnakan. Ya. Jadi yang pertama, konsistensi atau inovasi itu memang harus berjalan beriringan, termasuk memberikan selingan-selingan grafis. Ini kan sama seperti kayak kita ini aja, kayak contoh misalnya ya, saya ngambil contoh misalnya kalau mau kebetulan ini contohnya dari angle muslim. Kalau kita mau sholat,
itu syaratnya kan mesti menutup aurat. Tapi jenis sarung dan bajunya boleh silahkan, selama syarat menutup auratnya itu dapat. Jadi itu yang disebut sebagai benang merahnya branding. Itu ada beberapa hal yang wajib ada di setiap postingan, tapi jumlahnya tidak mayoritas. Misalnya tadi dicontohkan oleh Mas Sasa, kalau kita sepakati warna korporat pada periode waktu tertentu itu merah, ya yang dominan merah. Kayak misalnya ini ada program Jelo ini range color-nya itu adalah pink, orange sama kuning ya, kuning kunyit lah. Jadi itu nanti akan pakai warna itu. Terus pada suatu ketika mungkin ada postingan yang ada di refresh ada warna biru dan sebagainya, ya boleh-boleh aja. Tapi secara dominan orang akan mengingat Jelo di page 2 ini dengan warna itu. Nah, termasuk juga kalau kita lihat misalnya kayak McDonald, kan dia akan tetap selalu pakai warna kuning sama merah. Tapi pada periode tertentu dia bikin misalnya BTS meal gitu ya pakai warna ungu nggak apa-apa, itu buat variasi. Tapi warna korporat yang mengingatkan kita sekolah SD kan juga atau SMP kan warnanya putih biru atau putih abu-abu kalau SMA ya. Tapi kan tiap hari Jumat ada bisa pakai batik, ada bisa pakai baju olahraga. Tapi secara umum yang pakai baju putih abu-abu ya berarti anak SMA. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya menyangkut packaging. Ya ini mesti dilihat packagingnya sih. Maksudnya akan akan kita bisa lihat dari bentuk packagingnya, terus pemilihan bahan sesuai dengan produk atau tidak. Tapi saya kira ini teknis, jadi nanti pasti akan bisa dibereskan di dalam pendampingan grup WA dengan Mas Sasa, Mas Afi maupun ada Kang Rio ya. Silakan. Monggo Mas Sasa kalau ada tambahan. Jadi Ibu tadi yang disampaikan memang oleh Mas Arief ada penyegaran-penyegaran tertentu dengan tema-tema campaign atau tema-tema visual tertentu itu diperbolehkan. Ada juga yang disebut dengan rebranding. Pada posisi tertentu, brand itu butuh penyegaran. Brand itu butuh penyegaran dan itu disebut dengan proses rebranding. Proses rebranding ini menciptakan satu visual baru yang lebih segar tanpa meninggalkan visual lama. Nah, ini nanti proses rebranding ini agak ribet, jadi percayakan saja pada ahlinya kalau memang mau ada proses rebranding. Tapi kalau penyegaran tematik pada waktu-waktu tertentu itu boleh dilakukan. Nah, kalau untuk pertanyaan kedua terkait itu memang kita harus lihat dulu produknya apa, kemudian konsumennya siapa, ya, harganya berapa, dijual seperti apa, channel-channelnya seperti apa. Jadi banyak hal yang perlu kita observasi dulu ketika kita menentukan sebuah keputusan menggunakan visual tertentu atau bentuk tertentu, khususnya pada kemasan. Nanti kita akan bisa berkomunikasi lebih lanjut di grup WA setelah webinar ini. Kita bisa langsung mulai start untuk teman-teman mengkonsultasikan kesulitan-kesulitan atau kondisi-kondisi yang dihadapi dalam menyempurnakan branding dari produk Bapak Ibu sekalian. Gitu. Monggo Mbak Afso. Teman-teman ini kalau mau nambah satu pertanyaan lagi bisa kok. Wah ini ada tuh kan. Boleh silakan. Untuk pertanyaan terakhir ya dari Mas Kurnia Sukma. Untuk warna branding olahan makanan yang dipilih apa sesuai filosofinya nih? Nah, kalau makanan ini kan banyak nih ya, atau yang gimana nih? Yang menarik atau yang bagaimana? Nah, dari Mas Kurnia Sukma ya. Monggo Mas Arief dan Mas Sasa. Ya, Mas Sasa dulu boleh. Itu memiliki kesan psikologis. Warna itu setiap warnanya memiliki kesan psikologis dan kalau secara teori sebetulnya ada beberapa warna yang disuggest atau disarankan menjadi warna-warna dominan untuk produk makanan dan warna-warna yang tidak disarankan menjadi warna dominan bagi warna makanan. Jadi kalau secara teorinya warna ungu, warna biru itu tidak disarankan menjadi warna untuk produk makanan. Warna kuning, warna merah itu yang disarankan menjadi
produk warna dominan untuk produk makanan. Tetapi sebetulnya kita bisa memilih warna apapun, tinggal dicari bagaimana strategi komunikasi visualnya supaya warna tersebut sesuai secara psikologis dengan karakter konsumen yang kita tuju dan bisa mewakili karakter dari produk yang kita branding. Nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut sih kalau masalah itu. Monggo, Mas Arief mungkin bisa ditambahkan. Ya, saya kira udah pas sekali, Mas Sasa. Terima kasih. Top. Jawaban yang luar biasa sekali, Mas Arief. Iya. Ya, teman-teman, untuk teman-teman sobat UKM, teman-teman sobat kreatif, teman-teman pejuang kreativitas untuk negeri, ya kan? Terima kasih atas waktunya kita belajar bersama. Terima kasih kesediaannya yang sudah mau bersabar dan kehausannya dalam mencari ilmu. Semangatnya tuh udah nyampe sini nih. Jadi kita kalau semangat belajarnya sama-sama tinggi, semangatnya juga barengan nih ya kan. Kami mengucapkan juga terima kasih kepada Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia untuk Indonesia Creative Cities Network, para narasumber, Petak Umpet Creative Network, lojinawi.id, dan Paradise Picture, ya kan? Saya Hafsah Mubarak, undur diri, salam kreatif. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, dan ikutin terus webinar Jelo selama 1 bulan ini. Terima kasih, salam kreatif. Terima kasih, Matur nuwun. moderator andalan. Waalaikumsalam. Luar biasa.